Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama Ibu Afiliani dan juga Bapak Rizal Ramli. Saya akan ke Bu Afi. Bu Afi, sudah clear ya suara kita, Ibu ya? Sudah. Bu, hari ini kan Ya. dibacakan nota keuangan bagaimana nanti asumsi dari alokasi anggaran di era APBN 2021. Mungkin Ibu sudah ada kisi-kisinya nantinya akan dialokasikan kemana saja. Tapi kalau Ibu melihat kondisi saat ini di mana semua negara ini potensi resesi, apalagi Indonesia, apa yang paling prioritas yang harus dilakukan pemerintah khususnya untuk penggunaan anggaran ini? Tadi Pak Rizal Ramli mengatakan banyak pos-pos kok yang bisa direlokasi ke hal-hal yang lebih dipergunakan untuk saat ini. Saya setuju sekali dengan Pak Rizal ya, bahwa memang demand side atau permintaan ini yang sekarang mengalami penurunan drastis dari orang miskin baru sampai orang PHK, kira-kira 11 juta orang. Nah, oleh karena itu memang alokasi terhadap mereka itu masih lebih rendah dibandingkan alokasi supply side ya. Nah, oleh karena itu mungkin 2021 ini harusnya dialihkan lebih banyak kepada demand side, yang pertama. Yang kedua, menurut saya setuju, pengalihan anggaran itu harus lebih optimal. Problemnya adalah bukan hanya sekedar pengalihan anggaran, tetapi perubahan ini tidak disertai dengan perubahan birokrasi. Jadi ketika harus mengalihkan anggaran, itu harus mulai lagi dengan pengajuan, sehingga kenapa sampai hari ini realisasinya itu sangat rendah gitu. Jadi menurut saya, kalaupun ada komite tetapi cara belanjanya tidak dirubah, saya rasa ini akan susah. Apalagi tahun depan ya, tantangannya jauh lebih berat menurut saya, karena tahun depan ketidakpastian global kelihatannya masih ada gitu ya. Semua juga melihat prediksi tadinya optimis, tapi kemudian terakhir-terakhir mulai pesimis lagi gitu. Jadi saya lihatnya alokasinya masih kepada supply side. Jadi demand-nya sudah ditambah, tapi menurut saya masih kurang ya, karena kelihatannya cukup parah kalau kita lihat dari defisit kemarin ya, sampai 5,3, dan kemudian daya tahan dari perusahaan juga sudah sangat berat, dan recovery ekonomi kelihatannya sampai dengan akhir tahun ini belum mungkin seperti sebelum COVID. Jadi kemungkinan kalaupun ada perubahan itu 30-40%, tapi belum sampai optimal. Nah, jadi menurut saya mungkin ini dengan defisit 5,2 itu berarti kan lebih rendah daripada sekarang ya. Dianggapnya mungkin tahun depan itu jauh lebih baik gitu. Tetapi bahwa alokasi yang ada 5 prioritas yang saya lihat, ada 2 prioritas yang menurut saya harus dipikirkan, terutama adalah pembangunan kawasan industri ya. Menurut saya ini bukan jadi urgent, karena tahun depan pun kelihatannya investor juga masih akan wait and see. Jadi lebih bagus, saya setuju dengan Pak Rizal tadi, pangan satu. Kedua adalah berkaitan dengan ICT, setuju, karena nanti online ini akan menjadi pola hidup baru gitu ya. Selama ini handphone, tadi dikatakan handphone, saya juga setuju. Kenapa? Karena ternyata masih banyak masyarakat Indonesia nggak bisa sekolah, tidak punya alat gitu. Jadi mungkin memang harus ada skala prioritas yang harus lebih digerakkan dibandingkan dengan prioritas investasi. Karena di sini kelihatannya investasi mau diperbanyak, tapi kelihatannya tahun depan itu masih sulit untuk investasi. Lebih bagus mempertahankan perusahaan yang sudah ada gitu. Jadi membantunya tuh perusahaan supaya bisa bertahan, saya rasa itu menjadi kunci. Oke, Bu Afiliani, tadi Ibu menyebutkan soal birokrasi yang menjadi penghambat ya, salah satunya ya. Ya. Yang ingin diketahui mungkin gini, dengan penjelasan apa yang disampaikan Bu Afi, masyarakat perlu khawatir tidak untuk beberapa waktu ke depan, katakanlah indikatornya salah satunya adalah PHK yang besar-besaran. Ya, jadi gini, khawatirnya itu adalah ketika pemerintah berpikir tentang banyak yang mau membantu, PHK ini kan mau dibantu juga kan, nanti lewat datanya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi problemnya adalah masalah data gitu. Jadi ini nanti ada masalah juga ketika mau mengalokasikan cukup banyak, datanya belum siap, sehingga itulah juga jadi penghambat. Nah, oleh karena itu pengalaman tahun ini harusnya sudah dipakai untuk pengalaman tahun depan, itu harus ditetapkan mau pakai data yang mana gitu. Nah, ini menjadi satu problem juga. Jadi selain birokrasi, yang kedua masalah data. Bu Afi, mungkin disoroti mengenai daya beli masyarakat yang tadi Bu Afi sempat mention, kan kita tahu perekonomian ditopang oleh daya beli masyarakat yang justru saat ini kondisinya tergerus. Apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah efektif mendorong daya beli masyarakat kita? Oke. Jadi gini, kalau yang tadi dibantu itu adalah masyarakat yang 40% di bawah. Dia belanjanya itu secara konsumsi itu hanya 17%. Memang yang paling besar konsumsinya itu adalah 20% masyarakat kelas atas yang tidak terpengaruh terhadap pendapatan. Problemnya adalah ketika protokol kesehatan ini tidak dijalankan dengan disiplin,
mereka belum mau belanja. Jadi problemnya adalah orang kaya yang belum belanja, sehingga uangnya tuh disimpan di bank. Makanya pertumbuhan di bank tuh sampai dengan 8% gitu. Nah ini yang mungkin perlu juga digerakkan, karena kalau menggerakkan saja hanya di bawah, itu juga menjadi susah karena hanya 17% ya. Nah yang ketiga adalah belanja pemerintah sendiri. Belanja pemerintah itu juga pergerakannya itu kontribusinya cukup besar. Jadi kalau belanjanya terlambat ya, sampai Juli saja itu untuk dana PEN baru 20% sampai Juli. Kemudian dana APBN-nya juga masih relatif masih sangat rendah. Nah jadi kalau di triwulan 3 ini belum bisa belanja dengan baik, memang kemungkinan kita bisa negatif lagi gitu. Jadi baik. Ini PR-nya ada 2 ya, PR dari pemerintah yaitu menggerakkan orang yang punya duit gitu ya, sama menggerakkan sendiri dari APBN-nya. Oke, baik. Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, kalau bicara tadi soal realokasi, terus saya juga catat dari Bu Afriani ada belanja pemerintah, kan ada dua program setidaknya dalam beberapa waktu terakhir ini soal pemberian insentif kepada mereka yang bergaji di bawah 5 juta. Kemudian ada insentif juga buat UMKM dan ibu rumah tangga. Ini bisa meningkatkan konsumsi di masyarakat bawah nggak? Kalau terjadi sudah tentu. Tapi saya tetap ada skeptis ya, karena selama ini kan akan ini, akan itu, apa yang terjadi di lapangan tidak demikian. Ya, nah efektivitas birokrasi itu relatif sangat lambat dengan apa yang diharapkan. Jangan lupa nih udah 6 bulan loh, belum ada yang betul-betul signifikan. Ada itu yang cuman simbolik, yang cuman porsinya kecil sekali. Tapi saya setuju dengan Afi tadi, ya jangan ngimpi dah mau narik investasi besar-besaran tahun ini, karena kecuali untuk sumber daya alam itu pun yang tertentu saja. Ya lebih bagus fokus untuk mengendalikan manajemen permintaan, pompa daya beli golongan menengah ke bawah, itu yang akan meningkatkan permintaan, akhirnya membantu perbaikan daripada korporasi dan ekonomi secara umum. Tapi kalau masih mau invest ini, invest itu, saya mohon maaf, invest di Indonesia kan kalau pemerintah yang lakukan pasti dikorupsi lah. 30%-nya, ya kan, jangan-jangan nih birokrat dalam suasana begini, pejabat masih aja pengen proyek ini, proyek itu. Hentikan dulu kenapa nanti kalau kita nggak udah punya uang, setahun 2 tahun lagi, kita mulai lagi. Baik. Pak Rizal, jadi kecepatan birokrasi ini juga harus diperhatikan begitu ya. Berarti Anda melihat BLT, kemudian insentif untuk pekerja di bawah gaji 5 juta ini masih belum efektif ya? Ya tadi seperti dikatakan Afi kan soal kualitas data, karena ternyata bertahun-tahun datanya ini tidak diverifikasi, tidak di cleaning datanya. Masa pekerjaan sangat sederhana itu klarifikasi data dan verifikasi itu tidak dilakukan, sehingga persis mau bagi bingung. Ya saya ada teman saya orang yang lumayan kaya diminta daftarnya mau dikirimin bansos. Yang benar aja gitu loh. Nah hal-hal ini sebetulnya menunjukkan kualitas of leadership. Ya, kalau para pejabatnya kualitas of leadershipnya rendah, di bawah juga ogah-ogahan melaksanakan verifikasi data seperti ini. Baik, Pak Rizal, Bu Afi, paparannya menarik. Mudah-mudahan kita punya waktu lain hari untuk lebih mengelaborasi, tapi karena terbatasan durasi, kami mengucapkan terima kasih pagi hari ini atas kesediaan waktu, dan semoga ini juga bisa menjadi masukan untuk pemerintah. Betul. Ya, bagaimana mengalokasikan anggaran yang paling dibutuhkan untuk kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih banyak Bu Afi dan juga Pak Rizal untuk waktunya, jaga kesehatan selalu. Nah, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.